I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes out? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah ya kalau keadaannya baik-baik saja. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu ingin ada satu orang yang memimpin doa. Nah, untuk memberkahi pelajaran kita pada hari ini, Ibu harap dari ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Baiklah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu ucapkan terima kasih kepada ketua kelas karena telah memimpin doa kita. Nah, kemudian Ibu akan mengabsen kehadiran kalian dulu ya. Ya, Bu. Bagi siapa namanya yang dipanggil, boleh bilang hadir ya. Rodatun Hasanah, Saya, Bu. Simah Beni, Saya, Bu. Rosihatun Najahi, Hadir, Bu. Ruhul Aflah, Hadir, Bu. Nevi Rehewa, Hadir, Bu. Kumala Fitri, Hadir, Bu. Nova Agustina, Hadir, Bu. Nisa Nuriska. Hadir, Bu. Alhamdulillah ya semuanya hadir di kelas ini. Ya, Bu. Nah anak-anak, Ibu akan mereview sedikit tentang materi yang sudah kalian pelajari pada minggu yang lalu. Ada yang masih ingat apa judulnya? Masih, Bu. Masih, Bu. Silakan Nova. Baiklah, Nova telah menjawab bahwa judul materi kemarin itu merupakan keseimbangan kimia. Apakah dari teman-teman yang lain bisa menjelaskan sedikit tentang keseimbangan kimia tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan Nisa. Keseimbangan kimia adalah keadaan saat dua reaktor dan produk hadir dalam konsentrasi yang sama. Wow, bagus sekali ya jawabannya. Ya, Bu. Kasih aplaus ke Nisa. Nah, karena materi yang minggu lalu sudah kalian pelajari, maka minggu ini kalian akan mempelajari materi baru dengan judul asam dan basa. Asam basa ya anak-anak. Ya, Bu. Jadi tujuan pada materi kali ini itu ada 4. Yang pertama, kalian bisa menentukan 5 contoh sesuatu yang bersifat asam maupun basa yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, kalian dapat menentukan 5 bahan alam yang berfungsi atau bisa digunakan sebagai indikator asam basa. Kemudian yang ketiga, kalian diminta agar dapat mengidentifikasi perubahan 5 warna indikator tadi yang kemudian akan direaksikan ke berbagai larutan. Kemudian yang terakhir, kalian dapat mengidentifikasi nilai pH dari larutan yang sudah kalian campurkan dengan indikator yang tadi. Menggunakan indikator universal atau indikator pH. Ya, Bu. Baiklah murid-murid sekalian, pada kali ini Ibu akan menampilkan sebuah video. Tolong disimak baik-baik dan diambil kesimpulannya ya. Ya, Bu. Feel my soul at the fear. Throw the daft into architect. Nah murid-murid, tolong ditonton ya videonya. Ya, Bu. Jika ada yang tidak dipahami, silakan bertanya ya. Ya, Bu. Hear the night.
menyimpulkan bahwasanya teori asam basa itu ada berapa anak-anak? 3, Bu. 3. Siapa yang ingin menulis di papan tulis? Ayo, Bu, silakan. Hear the night storm young. Feel my soul at the fear. Throw the dove Yang into pertama ada teori asam basa dari Arrhenius. Yang kedua ada dari Bronsted-Lowry. oh yeah, oh yeah, oh yeah. Dan yang ketiga ada Lewis. Ya, betul ya anak-anak, jawabannya 3. Ya, Bu. Bisa kasih applause ke Rosi? Terima kasih Rosi telah menjawab. Ya, Bu, sama-sama. Seperti yang kita ketahui bahwasanya asam itu kalau misalnya dilarutkan dalam air, dia akan menghasilkan ion. H+. Iya, benar. Kalau misalnya basah, kalau kita larutkan ke dalam air, dia akan menghasilkan Oxalin. Pintar sekali. Jadi untuk mengidentifikasi dari asam basa, kita bisa menggunakan indikator. Nah, di dalam indikator itu dia terbagi beberapa macam indikator. Ada indikator buatan atau sintesis dan ada juga indikator alami. Pada kali ini kita akan melakukan uji coba menggunakan indikator alami yang sudah Ibu ekstrak terlebih dahulu. Kemudian kalian hanya perlu menguji nilai pH-nya ya. Ya, Bu. Sebelumnya Ibu minta untuk dibagi kelompok menjadi 2 kelompok. Ya, Bu. Ibu, ini ya, Bu. Itu yang diekstrak dari apa ya, Bu? Oh ya, pada kali ini kita menggunakan 5 bahan. Yang pertama ada ekstrak dari kunyit. Tahu kunyit? Tahu. Kemudian ekstrak bunga mawar. Ya, Bu. Kemudian ada ekstrak ubi ungu. Kelima ada ekstrak bunga bugenvil. Tahu bunga bugenvil? Tahu. Bunga bugenvil itu istilahnya bunga kertas. Ya. Kemudian yang terakhir ada ekstrak dari bunga hanjuang. Ya, kalian nggak tahu kan? Jadi bunga hanjuang itu bentuknya seperti. Nah, yang terakhir kita pakai ekstrak dari bunga hanjuang. Hanjuang itu bentuknya seperti ini. Dia seperti daun-daunan, akan tetapi berwarna merah. Ya, Bu. Tahu, Bu. Ini merupakan tanaman hias. Biasanya dilestarikan di depan rumah atau ada yang mama-mamanya suka dengan bunga, pasti ada tanaman ini di depan rumahnya. Nah, jadi karena kalian terbentuk jadi 2 kelompok dan bahannya itu terdiri dari 5, jadi dari setiap kelompok ada mendapatkan 2 ekstrak dan 1 ekstrak untuk mempersingkat waktu. Ya? Ibu minta dari perwakilan kelompok boleh maju untuk mengambil bahannya. Ini untuk kelompok 1. Ibu, ini untuk kelompok yang kedua ya. Yang kelompok 1 mau berapa ekstrak? 2, Bu. 2. Mau yang mana? Silahkan aja dipilih. Kunyit, Bu. Kunyit sama ubi. Oh, bunga mawar, Bu. Bunga mawar. Tapi udah habis, Bu. Ini aja, Bu. Ubi. Jadi pada percobaan kali ini kalian ada 2 tugas ya. Yang pertama, yang pertama ini kan ada pembuatan indikator alami. Karena ekstraknya sudah Ibu buat, kalian hanya mengamati warna apa yang dihasilkan dari indikator tersebut. Kemudian bisa diisi pada tabel ini ya. Misalnya nomor 1 nama bahannya kunyit.
apa warna yang dihasilkannya. Kemudian untuk yang pengujian yang kedua, di sini nanti kalian tiap dari indikator itu kalian tetesi ke dalam larutan cuka, larutan garam, dan juga larutan kapur. Jadi setiap indikator itu diambil 2 tetes. Kemudian kalian tulis di tabel pengamatan. Nomor 1 misalnya bahan indikatornya kunyit. Kemudian warna indikatornya itu warna kuning. Nah, kemudian ketika dia diteteskan ke dalam larutan cuka akan menghasilkan warna apa? Kemudian ke dalam larutan basah garam. Dan kemudian kalian ukur pH-nya menggunakan indikator universal. Ya Bu. Baiklah, Ibu bagi dulu ya larutannya ini. Ya Bu. Ya Bu. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Hear the night storm young. Feel my soul at the fear. Throw the daft into archdenkt. Newtere det. Oh yeah, yeah. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah, hear the night storm young. Feel my soul at the fear. Langsung diukur, Bu. Throw the daft into archdenkt. Di 8, Bu. Berarti nilai pH-nya itu 8. Basah, Bu. Iya. Ah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Di 7, Bu, garam. ya. Berarti 7. Warna. Ini hanjuang, yang ini bunga mawar, Bu. Hear the night storm young. Sana, ya Bu. Soul at the fear. Ini nggak ditandain, ini larutan apa? Throw the daft. Udah, Bu, di bawahnya, Udah, Bu. Ini cuka, ini air garam, ini air kapur. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Nah, ini yang larutan. Ini terbalik, Kakak. Hear the night storm
Feel my soul at the fear. Through the dark torch lit. Tujuh. Ini kapur, Bu. Berapa? Kapan? Hear the night storm young. Feel my soul at the fear. Through the daft into archlight. Newterene. Oj, 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 oj. Terima kasih ya. Nah, gimana Nana? Apakah pengerjaan praktikumnya sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu minta dari kalian untuk mempresentasikannya ke depan ya. Ya, Bu. Silakan dimulai dari kelompok 1. Ibu koreksi. Merah. Dan silakan kelompok 1 maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Dan kelompok Feel my soul at the fear. Through the daft. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami mengenai bahan indikator yang menggunakan kunyit dan juga ubi, di mana warna indikator dari kunyit warna kuning dan ubi warna ungu. Perubahan warna indikator alam pada asam di bagian kunyit dengan menggunakan bahan indikator kunyit berubah menjadi kuning, pada kapur berubah menjadi warna orange, dan pada garam berubah menjadi kuning muda. Untuk pH cuka yaitu 3, pH garam yaitu 7, dan pH kapur yaitu 8. Selanjutnya yaitu bahan indikator ubi dengan warna indikator ungu, perubahan warna indikator alam pada asam cuka yaitu ungu muda, pada basa atau air kapur yaitu ungu kecoklatan, pada garam yaitu ungu pekat. Di mana untuk asam cuka yaitu pH-nya 3, pada garam yaitu 7, dan pada air kapur yaitu 8. Sekian dari hasil presentasi kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 ingin memberikan hasil dari eksperimen kami. Yang pertama itu menggunakan indikator mawar. Jadi saat penambahan indikator mawar pada cuka menghasilkan warna coklat muda dengan pH sebesar 4, sedangkan pada garam dengan indikator mawar menghasilkan warna coklat keruh dengan pH 7. Kemudian pada larutan kapur saat ditambahkan dengan indikator mawar menghasilkan warna kehijauan dengan pH 10. Kemudian indikator kedua kami menggunakan ekstrak dari hanjuang. Ya, dari hanjuang yang saat penambahan indikator hanjuang dengan cuka menghasilkan warna coklat muda dengan pH 3. Kemudian saat penambahan indikator dengan garam menghasilkan warna coklat saat penambahan indikator hanjuang dengan garam menghasilkan warna hijau muda dan nilai pH
hijau putih-putih nanti itu dengan pH sebesar 10. Kemudian indikator yang keempat yaitu ada dari ekstrak bunga bougainville atau bunga ketan. Saat penambahan indikator bougainville dengan cuka menghasilkan warna orange dengan pH sebesar 3, dan saat penambahan indikator bougainville dengan garam menghasilkan warna orange cuma sedikit pekat dengan pH 7. Berakhirnya presentasi dari dua kelompok tadi berarti berakhir juga pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kelasnya Ibu tutup, Ibu ingin salah satu dari kalian semua mengambil kesimpulan apa saja yang telah dipelajari pada materi ini. Siapa yang bersedia? Saya, Bu. Ya, silahkan Raudatun. Jadi kesimpulan pada materi hari ini mengenai asam basa, di mana asam ketika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion H+, dan basa ketika dilarutkan di dalam air dia akan menghasilkan ion OH-, di mana asam basa itu ada 3, arrhenius, bromsitoklauri, dan juga Lewis. Terus untuk indikator universal itu untuk mengukur nilai pH dari suatu larutan, Bu. Ya, betul sekali jawabannya. Tadi kan kalian sudah menggunakan itu indikator universal, di mana nilai pH-nya itu sudah terpampang antara asam dan basa. Nah, jadi siapa yang ingin menjawab berapa nilai yang terdapat dalam indikator pH asam? Bu, Kami, Bu. kami dulu. Bu, kami yang seperti ini. Rosi duluan ya, karena dia angkat tangan duluan. Jadi kalau ia asam, pH-nya itu antara 1 sampai 6, Bu. Oh, sampai 6, bukan sampai 7. Enggak, Bu, karena 7 itu untuk pH netral, Bu. Iya. Terima kasih jawabannya. Nah, kemudian untuk nilai basa, siapa yang bisa menjelaskan nilainya itu? Kami, Bu. Ya, silakan Rogatun. Jadi nilai basa itu dari 8 sampai 14, Bu. Iya, betul sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk pelajaran hari ini. Jadi sebelumnya itu Ibu minta satu orang untuk memimpin doa sebelum kita tutup kelas. Siapa yang bersedia? Ya, silakan Yanti. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa kita tadi, maka berakhir pula pelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada semua anak murid Ibu yang paling Ibu sayangi. Semoga kedepannya kalian menjadi anak-anak yang sukses untuk bisa dibanggakan oleh semua orang.